Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azam dari kelas IFK 107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mesin learning yang sudah saya buat. Nah, sebelum saya ke demo program, saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, saya mendapatkan dataset berupa pemain FIFA 2020. Terus yang kedua, saya akan melakukan clustering dengan menambahkan label itu sebanyak 5 kategori atau 5 kelas, yaitu dari 0 sampai 4. Kelas 0, 1, 2, 3, dan 4. Terus saya mengambil fitur sebanyak 6 fitur. Nah, itu yang nanti akan saya coba di demo program. Itu ada fitur pace, shooting, passing, dribbling, terus defending, and physic. Pada percobaan pertama, saya menggunakan 3 fitur, yaitu shooting, passing, and dribbling. Yang pada baris pertama ini ada membaca file dari FIFA20.csv. Terus selanjutnya saya melakukan data exploration. Pertama, saya mengecek jumlah baris dan kolom dari dataset tersebut. Nah, di sini tertampil outputnya adalah 18.278 baris dan 104 kolom. Terus, yang kedua, saya melakukan print data, tipe data terhadap dataset tersebut. Nah, di sini tertampil outputnya, bahwasanya ada tipe data integer, objek pada dataset tersebut. Nah, terus selanjutnya saya mengecek bahwasanya apakah ada missing value atau nilai kosong pada dataset tersebut. Nah, dicek ternyata outputnya true, berarti ada nilai yang kosong pada dataset tersebut. Lanjut, di sini saya menghitung jumlah data yang kosong pada dataset tersebut. Nah, ternyata di sini tertampil bahwasanya di sini hanya tertampil 5 kolom terakhir, bahwasanya ada 2036 nilai yang kosong atau 2036 baris yang kosong pada dataset tersebut di bagian LB, LCB, CB, RCB, dan RB, dan yang lainnya. Nah, ini cukup banyak ya nilai value yang kosong. Saya melakukan data preparation, yaitu pertama saya melakukan berupa mendeteksi nilai missing dan cara mengatasinya. Di sini saya mengatasinya dengan mengisi missing value dengan nilai median. Nah, karena saya tadi mengambil 6 fitur, yaitu pace, shooting, passing, dribbling, dan defending, dan fisik, jadi saya hanya mengisi 6 kolom tersebut dengan nilai median dari masing-masing data dari kolom tersebut. Lanjut, setelah itu saya mengisi nilai semua dengan angka kosong untuk supaya tidak terlihat kosong aja, yang lain terisi dengan nilai 0, karena saya melihat maksudnya di dataset ini banyak dominan angka numerik ya, nilai numerik. Jadi ya udah saya mengisi dengan nilai kosong selain pada 6 fitur tersebut. Terus saya menampilkan outlier dari masing-masing fitur. Yang pertama pace. Di sini saya menggunakan box plot karena mudah juga dimengerti dan dibaca. Nah, di sini tidak terdapat outlier ya. Terus lanjut ke shooting, ketiga passing. Nah, di sini tertampil dan juga tidak ada outlier. Lanjut ke dribbling, juga tidak ada outlier. Terus defending juga, fisik juga. Lanjut, saya melakukan plot korelasi dengan matriks dari 6 fitur tersebut supaya saya mengetahui apakah yang mana fitur yang mempunyai korelasi yang baik dan kuat. Nah, di sini ternyata
setelah saya running, nah di sini tertampil matriksnya dari 6 fitur tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling tinggi korelasinya itu adalah passing dan dribbling. Passing dan dribbling sebesar 0,83. Dan yang kedua itu shooting dan dribbling sebesar 0,77. Saya mengambil 3 fitur, yaitu yang paling tinggi tadi shooting, passing, dan dribbling pada percobaan pertama. Nah, lanjut saya melakukan fitur engineering. Nah, di sini saya menggunakan teknik binning dan categorical encoding. Jadi secara nggak langsung saya kategorikan dengan 4 kategori, yaitu kategori pertama untuk nilai yang lebih dari 75 itu saya ganti dengan angka 4, atau kalau di binning dikelompokkan jadi strong, tapi langsung saya jadikan angka. Terus yang kategori kedua, untuk nilai yang lebih dari 50 dan kurang dari 75, kurang dari sama dengan 75 itu saya ganti dengan angka 3. Nah, ya, kategori ketiga itu untuk nilai yang lebih dari 25 dan kurang dari sama dengan 50, saya ganti dengan angka 2. Terus untuk kategori keempat yang terakhir itu untuk nilai yang kurang dari sama dengan 25, itu saya ganti dengan angka 1. Jadi ada 4 kategori. Nah, lanjut saya melakukan data splitting. Di sini saya membagi 2 jadi menjadi data train dan data test. Data training dan data testing. Nah, saya mengambil sebanyak 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Di sini outputnya data train dan data testing. Selanjutnya saya melakukan clustering. Nah, di sini saya menggunakan teknik K-means clustering. Karena ya kan kenapa saya memilih data tersebut, teknik tersebut, karena mudah dan mudah diimplementasikan dan dapat dimengerti, dan juga cocok untuk nilai yang mempunyai dataset banyak numeriknya ya. Jadi ini hanya bisa, kalau saya coba percobaan berapa kali, di sini hanya bisa memuat nilai integer gitu. Nah, makanya di sini pada program ini saya ubah semuanya menjadi nilai integer. Shooting, passing, dan dribbling. Setelah dimasukkan clustering, setelah melakukan clustering, nah di sini outputnya. Dengan awal mula sebelum di clustering, saya send dulu semuanya menjadi 0, label centroid-nya, nilai kelasnya. Nah, setelah melakukan K-means clustering, nah di sini baru terisi. Ada yang bernilai 1, 3, 2, 0, dan 4. Dari 0 sampai 4. Ini hanya untuk data training, yaitu sebanyak 14.622 baris. Lanjut, saya melakukan validasi data training, supaya saya dapat memilih teknik clustering yang bagus, ya, yang baik. Nah, di sini saya melakukan uji coba dengan membagi lagi data training dengan 2 bagian, yaitu data train dan data validation. Jadi saya split lagi, dibagi menjadi 2 dengan 30% untuk data validation, dan sisanya data training 70%. Nah, di sini saya menguji coba dengan 6 teknik algoritma pemodelan, yaitu ada LR, LDA, KNN, KNN, SVM. Ya, yang paling tinggi itu KNN. KNN ini 100%. Terus yang kedua SVM 999.805. Nah, yang sebelahnya ini standar deviasinya. Kalau ini nilai akurasinya. Ternyata KNN dan SVM. Nah, di sini saya melakukan klasifikasi dengan algoritma pemodelan SVM. Nah, di sini saya juga melakukan prediksi dari tadi, data train dengan data validasi,
ternyata prediksinya juga besar, 0,995, 99,95%. Dengan hasil presi yang bagus, nilai evaluation matrix-nya dari presi, recall, advance score, support. Nah, setelah saya melakukan prediksi, akhirnya saya membuat fungsi untuk menebak, melakukan klasifikasi data testing yang belum diklasifikasi, belum ada label untuk centroid atau nilai kelasnya. Nah, di sini saya membuat fungsi untuk mengisi centroid, ya, menebak centroid dengan 3 fitur tersebut. Nah, terus dilanjut dengan di sini pasti saya menginisialisasi data yang mau kita uji, yaitu data testing, dengan saya mengisi dengan nilai data test, variabel data test, dan saya ubah semua tipe datanya menjadi integer. Ya. Terus saya melakukan pengulangan untuk mengisi centroid. Nah, setelah itu di sini juga saya melakukan perhitungan dari akurasi model SVM untuk data ini, data test ya. Nah, untuk mengisi CV-nya saya menggunakan keyfold, teknik keyfold mendapatkan angka. Nah, untuk menghitung akurasi skornya saya menggunakan cross-fault score. Nah, karena itu banyak digunakan juga, banyak referensinya juga, jadi mudah dimengerti. Akurasinya juga cukup bagus. Nah, itu sampai 100%. Nah, ini akurasinya ternyata 100%. Pas di running. Dengan hasil data tesnya sebagai berikut. Dengan tadi kan 14.622 itu data training, dan ini data testingnya itu sebanyak 3.656. Nah, 20%-nya ya. Nah, setelah udah terisi, udah melakukan klasifikasi dan juga perhitungan akurasi, nah selanjutnya saya akan visualisasikan dalam bentuk gambar ya, grafik dengan scatter. Nah, sini karena saya memiliki 5 kategori, saya membagikan dengan label angka 0 sampai 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya langsung plot. Untuk data training itu markernya kayak titik 0 gitu. Nah, untuk data testing markernya seperti ini ya. Nah, hasil gambarnya seperti ini. Ini hasil visualisasi 3 dimensi ya. Dengan fitur shooting, passing, dribbling. Nah, ini labelnya. Nah, tadi untuk yang merah itu labelnya 0. Nah, biru itu labelnya 1. Terus hijau itu labelnya 2. Putih. Di sini ada putih ya. Ini putih dengan warna putih, titik putih. Itu labelnya 3. Dan hitam itu labelnya 4. Lanjut, saya melakukan evaluation matrix. Sama kayak tadi yang di atas. Melakukan prediksi, menghitung akurasi skor, confusion matrix, dan classification report. Nah, hasilnya ya akurasinya 1. Nah, matriksnya sebagai berikut, dan classification reportnya berikut. Outputnya seperti ini. Bagus juga, cuman penempatannya aja berbeda. Warnanya berbeda. Sini. Sama sebelumnya. Red label 1, terus biru label 2, hijau label 3, hitam label 4, putih label 3. Prediksinya, kita melakukan evaluasi matriks, hasilnya juga bagus. Setiap kelasnya 0, 1, 2, 3, 4, setiap press
presisi recollapse score-nya 91. Dan matriksnya begini, conversion matrix. Nah, itu percobaan kedua. Nah, ternyata dilakukan visualisasi, berbeda sekali ya. Dari percobaan pertama dan kedua, yang percobaan pertama dan kedua itu mungkin agak renggang-renggang dan tidak terlalu menumpuk. Nah, di sini dengan fitur Pace Depending Division, karena nilainya range-nya diperkecil dari 0 sampai 1, jadi terlihat template dari 0 sampai 1. Ada biru merah, ini ada 5, 0 tadi kayak sebelumnya, sama 0 merah, 1 biru, 2 hijau, 3 putih, di sini putih nih, 4 hitam. Nah, evaluation matrixnya juga cukup bagus. Dari precision, recollapse, one score, setiap label, setiap kelasnya itu bagus. Itu melakukan visualisasi dan hasilnya seperti ini. Cukup numpuk-numpuk ya, agak berantakan. Di sini bisa kita lihat bedanya, ada putih, merah, hitam, biru, dan hijau ini hampir dikit nggak kelihatan ya. Nah, lanjut evaluasi matriksnya seperti ini. Yang akurasinya 1, conversion matriksnya sebagai berikut, dan output dari classification report. Nilai dari precision recollapse score-nya cukup bagus dari setiap label sampai 4. Akurasi matriksnya juga bagus. Seperti itu. Jadi sebenarnya bagus semua. Tapi dari 4 percobaan tersebut, kesimpulannya adalah dilihat dari akurasi ya. Akurasinya yang keempat 79,781%, yang ketiga itu 97,86, terus yang kedua 99,91, terus yang pertama 100%. Ini berbeda dari laporan saya tulis, karena pas dicoba lagi uji cobanya kebetulan ini 100%. Sebanget. Jadi yang paling tinggi ya percobaan pertama. Sama ya laporan cobaan pertama, cuman akurasinya berbeda nih akurasinya. Nah, sebenarnya ini paling bagus akurasinya itu percobaan pertama. Algoritma pemodelan SPM. SPM di sini saya pakai 2 kali. Jadi SPM saya uji coba dari percobaan pertama dan ketiga SPM. Yang kedua menggunakan KNN, yang keempat menggunakan decision tree. Seperti itu. Nah, sebelum depan ya mungkin untuk ke depan saya sering melakukan uji coba dengan semua pemodelan, jadi lebih akurat nilainya dan dataset yang berbeda dan teknik-teknik yang lain, clustering yang berbeda, seperti itu, supaya datanya valid dan lebih akurat. Gitu. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.